guguk. Dibebeti. Istrinya keluar. Kang, manue. Iya, bikin manu. Ya, bagi teman-teman yang ada di YouTube, jangan lupa subscribe dan tanda loncengnya diklik. Majelis Nurul Rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam rutinan Minggu pagi Sahih Bukhari. Semoga pengajian ini bisa membawa kebarokahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Kita sampai pada hadis Allah ya Rabbi ya Karim. Haddatsana Hafiz ibn Umar qala haddatsana Syu'bah an ibni Abi Safar an Su'bi an Adi ibn Hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Rabbi ya Karim, hadis ini dari siapa tadi? Dari Hafiz bin Umar, yang diceritakan dari Syu'bah an Abi Safar Ani Su'bi an Adi bin Hatim. Beliau berkata begini, suatu ketika, kata Adi bin Hatim, saya ini bertanya kepada Rasulullah. Faqal, beliau langsung menjawab begini, tanyanya itu apa, ujuk-ujuk ono jawabannya. Berarti kalian akan paham nanti pertanyaannya apa. Gini, saya bertanya, lalu Rasul menjawab. Begini jawabannya, idza arsalta kalbakal muallam faqatal faqul, faqatala faqul, wa idza akala fala ta'kul. Ngoten. Fa innama amsaka ala nafsi. Ketika tanya dijawab begini, kata Rasulullah, wahai Adi, jika kamu melepaskan anjing, jika kamu melepaskan anjing yang telah kau ajari, anjing yang mu'allam, ada anjing itu anjing liar yang taunya cuma menjaga, ada anjing itu yang taunya cuma dimakani, dikurung, dirantai, tapi anjing yang biasanya milik K9, so, itu Siti deh, K9, apa K9 itu? Apa K9 itu Pak? Karo. Hah? Artinya K9, apa K9? Karo. Kang Ardo apa K9? Karo. Rahman, apa K9? Karo. K9 itu ya K ambil 9. Ya toh? Ya Allah, kan niku sekolah sak ngono suwe niku gak arep iki apa? Iki lho susah ya iki. Ndedek sak ngono suwene ternyata ngono ya gak iso. Lah susah sih ngono ya. Oh aku takone apa K9 ya gak ambek 9 niku wis ngono ae kok repot kon. Hah? Nah, kalau anjing K9 biasanya anjingnya para polisi atau anjingnya para tentara, itu yang sudah diajari. Dia tahu betul mana ganja, dia tahu betul mana ada senjata, dia tahu betul mana yang dicari, sesuatu yang memang membahayakan, dia tahu. Bukan asal-asalan angger gonggong, bukan. Nah, itu namanya anjing mu'allamah atau anjing yang sudah diajari. Nah, termasuk anjing yang diajak berburu. Itu macam-macam. Ada anjing sikat tahe, yang penting ada buruan, tangkap, bunuh. Tapi kalau anjing yang diajari nggak gitu. Ketika kamu mencari kambing atau mencari hewan buruan, maka kamu mengajak anjing yang setelah kamu ajari. Maka anjing itu tahu betul apanya, tugasnya. Cuma apa? Anjing itu akan melumpuhkan saja targetnya. Paham? Dek 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 dek, dek, gitu? Dek dek, ecek, blek. Udah, setelah itu tinggal. Beda kalau cedek, ecek, entek. Nah, itu namanya anjing nggak ke sekolah.
anjing yang nggak pendidikan. Ngono ya. Nah, ini cek sampai mati habis. Begitu kamu datang ke tempat TKP, mana kambingnya? Tinggal tulang. Enak ya kambing, gawe ku asune. Rumah samu kon tok sing luwe. Ngono jarene dintekno dhewe. Nah, kalau anjing yang ngerti itu nggak gitu. Terus ya dilumpuhkan ketika hewan targetnya tadi itu tergeletak, ya ditinggal sambil nunggu yang pemiliknya datang. Nah, itu namanya anjing yang sudah diajari. Nah, jika kata Rasulullah kamu punya anjing seperti tadi yang pendidikan tadi, lalu kamu lepaskan gunanya untuk mengejar target, lalu anjing itu ternyata berhasil menangkap targetnya, ya, menangkap targetnya, maka hewan yang tergeletak tadi karena anjing pendidikan tadi itu boleh kamu makan. Paham ya? Katanya kan najis kan? Anjing itu air liurnya najis, tapi ternyata di sini jika anjing itu pendidikan, ya, berpendidikan, jika menungkul, menerkam, akhirnya yang diterkam sampai lemas, ya, baik mati atau lemas, pokoknya tergeletak, maka kamu diperbolehkan makan hasil buruannya tadi, walaupun sudah digigit oleh anjing tadi. Berarti di sini nggak ada hukum najis. Tapi, nah, apa ngenteng? Kayak lawak sampai kok tetati. Ya, tapi Allah ya Rabbi ya Karim, ya, fala takul fakotala fakul, maka hewan yang diburu tadi mati gara-gara dilumpuhkan anjingmu yang berpendidikan tadi, maka kamu boleh makan, fakul, maka makanlah. Tapi fala takul wa iza akala fala takul, tapi kalau anjing itu ikut makan, ya, ketika sudah melumpuhkan targetnya, hewan buruannya tadi dilumpuhkan, sebagian entah itu lehernya, entah itu kakinya, kambing itu dimakan sebagian oleh anjing kamu itu tadi, maka kamu tidak diperbolehkan makan sisa buruan tadi, karena itu sudah dihukumi najis. Kenapa? Ya, hewanmu anjingnya tadi sudah ikut makan ya. Jadi yang diperbolehkan dimakan apabila anjing tadi cuma melumpuhkan saja. Kira-kira paham itu? Ya, itu. Ada yang punya anjing? Enggak lah, ngapain? Ayo, wong kamu tutup detektif. Kon niku detektif lah ndoleki duwe ibumu. Ya toh? Dikei kok ditolak-tolak. Weruh ae. Salah, paling tahu kamu itu paling banter, hebat kalau nyari duitnya ibu atau bapak. Diduke nang ndero. Kaya aku biyen mesti nang Serlongan krungu. Mesti bunyai Khadijah iku kehilangan duit. Dan yang dituduh nggak ada lagi kecuali saya. Karena kullu syai'in minal biasa wal kulina. Biasa ya aku sapa maneh? Jere bunyai. Lah kon gak ro duit biyen 500 iku suwake aku iso nang warung-warung barang 500 rupiah lho ya. Duit 500 lah. Kirangan Bu, lah sinten lho Bu? Khair sapa maneh. Ngono. Langsung ya tujuane ero ya. Duduk krono sakti. Penjene kebiasaan. Ngono lho. Kok ambu wangi iki ya? Apa iki? Ambu apa iki ya? Ana sing ora ambu apa iki? Al-miski. Oh ini ya. Oh ini. Ambu apa rek? Oh ambu misik, masya Allah. Sing iku ambu apa iku? Ambu asem situ ya pinggire. Ah, kabeh nek ngegelem ngaji ku ambu wangi ya. Go. Anak Baktiar langsung guyu lho.
Iki lho bayar bapake lho. Yes. Allah ya Rabbi ya Karim. Muga-muga al-miski beneran. Amin. Udah ya. Kemudian jika saya teruskan lanjutnya, saya lanjutkan terus. Saya teruskan lanjutannya, ngono lho, kayak lawak Sri Mulat kon susu. Wong atas sing ngono bingung. Ketekan kanca iki lho Basman. Utawa sapa? Enggak, iki lho sing pelawak situ sing lucu lho. Koncone Trubus. Supali. Nah, utawa Basman ketekan kanca Cak Sedik neng. Oh, sewur. Ngawur sekot. Jadi ngomongnya selalu salah. Lah iku termasuk sak madhab ambek Kang Miskin niku. Sak madhab niku. Saya lanjut ya. Kemudian lalu setelah dijawab gitu oleh Rasulullah, saya tanya lagi. Oh gitu ya Rasul. Ngamuk iku berarti. Ya toh? Ngamuk, masakannya durung mateng ini. Nah, ketika dijawab seperti itu oleh Rasulullah, lalu tanya lagi. Allah ya Rabbi ya Karim qultu ursilu kalbi fa'ajidu ma'hu kalban akhar. Tapi ya Rasul, saya tadi cuma melepaskan anjing satu milik saya. Ya, milik saya lepaskan untuk mengejar target. Nggak taunya ketika saya samperin, ketika saya deketin, memang dapat korbannya. Tapi di situ ada dua anjing. Yang satu memang milik saya ya Rasul, tapi yang satunya saya nggak tahu. Gitu loh. Ini kan kasus kan? Tapi yang satunya nggak tahu. Apakah juga boleh daging itu saya makan? Kata Rasulullah, fakul fala takul, maka jangan kau makan. Paham ya? Makan, jangan kau makan dagingnya. Kenapa ya Rasul? Fa innama sammaita ala kalbik walam tusammi ala kalbin akhar. Karena cuma sama anjingmu kamu itu membacakan bismillah atau meniati untuk mengejar target. Adapun kambing lain, anjing lain itu bukan yang kamu niati, bukan yang kamu bacakan bismillah atau bukan yang kamu niati. Yang kamu niati adalah anjingmu sendiri satu untuk mengejar target. Ternyata ketika dapat ada dua anjing. Ya, berarti wong sing satu punya siapa? Kan gitu toh. Nah, entah itu milik teman atau tetangga, whatever terserah, yang penting bukan anjing kita. Berarti target itu lemas atau dibunuh dengan dua anjing, bukan satu anjing lagi. Paham ya? Walaupun anjing itu memakan atau tidak, dua anjing tadi memakan atau tidak, tetap nggak boleh kamu makan dagingnya. Kalau yang anjing satu ketika tidak dimakan, maka boleh dimakan dagingnya. Maksudnya apa? Tidak dimakan. Itu loh targetnya tadi, ketika nggak dimakan oleh anjing satu tadi, anjingmu yang pendidikan tadi, maka dagingnya boleh kamu makan. Tapi kalau dagingnya dimakan, baik sebagian sedikit atau apa, maka daging target kamu itu, hewan targetnya tadi tidak boleh dimakan. Artinya ikut najis. Enggak, kira-kira paham tadi? Enggak kan paham tak? Temenan tak? Nggih, paham saya. Nggih, paham ya? Hah? Kan anjing ini kan berburu target tadi, hewan tersebut. Setelah dilumpuhkan, ternyata hewan buruannya ini meninggal, belum sempat dipotong gitu kan, apa yang boleh dimakan? Boleh, iya kan? Sudah boleh, karena apa? Namanya hewan buruan itu beda dengan hewan sembelihan. Paham enggak? Namanya aja hewan buruan. Ya, enggak, aku heran gini tok, takonmu bahasa kok apik, Man. Kok gak ngelamongan blas? Biasa sih ini kan mata kaki apa? Tingil loh. Kok bahasanya sekarang loh? Gaya ya dek api kan bahasanya. Aku terkagum-kagum. Belajar nanti kan? Diuri bojomu tak? Iya Hima ya. Ya pinter urono.
Dan kami makan, Mas, makan. Makan. Engko nek ngene, Mas, lihat, suap. Apa ngajari suami enggak apa-apa ya? Ya yang ngono belajar terus nang bojo. Allah ya Rabbi ya Karim, babu man lam yarul wudu illa minal mukhrajin. Makhrajaini al-qubul wad dubur. Babu man utawi iki kubab kang jelasake wong lam yaro kang ora nekotake sapa wong al wudu'a ing wudu. Allah ya Rabbi ya Karim illa minal makhrajaini kejaba saking nggon metu loro al-qubul wa dubur, nyatane kubul lan dubur liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid, itu di Al-Qur'an. Au jaa utawa teka sapa ahadun wong suci minkum khali saking sira kabeh minal ghaid saking nang jamban utawa saking wong singe ngesing ngono minal ghaid. Nang kene waqala anta fi man yakhruju min tuburihi ad-dudu. Ini perkaranya begini. Ada orang sudah punya wudu. Tiba-tiba di duburnya, tahu dubur? Apa? Anus. Spanyole? Bahasa Spanyol? Sulit. Ya toh? Iku bahasa Spanyol. Paham? Allah ya Rabbi ya Karim. Adus bahasa India kum. Mati bahasa India wayahe. Ya apa enggak? Ya harus iso lho ngene iku. Aja ngaku santriku nek esuk bahasa multi kaya ngene iku. Di sini ya. Ya. Engko kalau pergi ke pasar mau beli bumbu-bumbu bahasa India tumbar miri jahe. Ya harus ora gak iso sini aja ngaku santri ni khoir gak iso bahasa Spanyol. Memalukan. Maling bahasa Cina nyolong. Cuwe nek ate lincipe lho nyolong. Lincipe lambene mang lho katon nyolong. Ya ta? Hayya man cek tong lagi ya mancik cek isok menek iku harus dipelajari. Iki jenenge bahasa plus sak tafsirane pisan. Iku jarang lho ya. Mulane salah at-taqawiyah Nurul Rasul iki termasuk tempat perkuliahan bahasa sembarang ya toh. Niku ya. Telanjang bahasa Belanda mudha. Nah itu harus. Iya Bang enggak? Lah iya bahasa Belanda itu. Ya. Iku. Haik mudha. Iku saya telanjang. Dah saya lanjut. Congok kabeh sing anjing. Sing nguruk tambah nemen. Gak apa-apa guyon ya. Oleh ngaji serius enggak repot ngantuk. Mamat tuh tambah. Dah. Allah ya Rabbi ya Karim, ada orang sudah berwudu. Tiba-tiba di bokongnya, di tuburnya, di lubang tempat keluarnya kotoran itu mengeluarkan set. Ngerti set? Apa? Ulat atau set. Ya, atau set. Pertanyaannya, wong iki kemprot aja bos ya. Iya kan? Kok sampai keluar setnya? Apakah hal seperti itu membatalkan wudu? Nah, kamu itu punya wudu, habis sholat, kok apa gremet-gremet? Biasanya kan miskin kan? Bek menowo ya, bek menowo, atau siapa tahu itu keluar ulatnya yang ingin diajak main bareng, ya toh? Tulinan kok dewe gak ngejak niku sampean. Akhirnya keluar gatel. Nah, sampean mikir, wah katanya kalau mengeluarkan sesuatu dubur dan kubul itu membatalkan wudu. Ini gimana hukumnya? Gitu loh. Maka di sini lihat, au min zakari, atau di ujung rudalmu. Nah, ya toh? Apa mat langsung guyukan?
ujung rudalmu. Zakar, rudal, manuk. Saya dulu pernah cerita itu. Ada sesepuh sini ya, suka burung ya. Isu-isu pagi-pagi ya, ngudang manuke. Sambil bebeti sarung. Ya, sarungnya itu di bebeti ya. Ngono ta? No manuk sing berkutut ya. Kuk. Di bebeti. Istrinya keluar. Kang, manuke. Iya, pengen manuke. Karo bangsa. Bisa salah bu jarno. Manuk penai lho, Kang. Iya wis ta lah. Lagi asing ngutang lho. Wah, ya. Susu tambah dukur sarungnya banget tinggi manuk, burungnya sendiri terlihat, ujungnya terlihat. Kang, manuke. Iya, iki lho ngoceh. Langsung istrinya dekat, gitu, diselentik pucuke. Iki lho manuk iki lho. Gak ngomong ket mang. Ya apa sih? Ya oh, rek gak ngomong. Ning ulan hati-hati sing suka manuk itu. Ya, kalau ngoceh tanganmu melok ngene pisan ae. Ojo ambek otek iki. Engko ngarai katut, paham? Nah, iku. Ya iku lho, sing manuk iku malah jenenge zakar. Monggo. Oh, nggih, niku mawon Kang Bakir. Lujeng sampean. Kalau situ kemana? Derek. Allah ya ruah, Kang Bakir karo manuk ngono ya. Oh, tuajem lho urusan ngoten. Alhamdulillah, makrifat pokoknya. Dikasih pokoknya. Yes, alhamdulillah. Ya, hati-hati ya. Nah, wis dah kita ke permasalahan. Di tempat ketika kamu mempunyai wudu, ternyata dubur kamu atau bokong kamu atau tempat keluarnya kotoran itu keluar ulatnya atau set, atau di ujung rudal kamu nang kene au min zakarihi nahul qamlah, di ujung zakar kamu keluar seperti tumo. Ya Allah, wis gak ngerti aku wekmu iki opo metu tumo iku Bos. Kon napakno kon iki. Kon dispenser bendina. Apa dienget bendina ya? Engko. Jadi ujungnya Pak Supri katakan ngene kaya aku iki. Ngotot deh. Ujungnya Pak Supri, ujungnya gak ono kapur ya. Nah iki ujungnya ini keluar, yang satu keluar ulat atau keluar qamlah atau keluar apa itu? Qamlah seperti tumo. Saya nggak tahu apa ini tumo. Bahasa Indonesia tumo itu apa? Nah, keluar kutu. Apa sama kutu yang ada di rambut atau yang berbeda dengan yang keluar di ujung rudal tadi? Apakah ada yang kejadian seperti itu? Enggak ya? Enggak ya? Gaya itu bersihan ya, enggak ya? Nah, betul nanti ya keluar sandal nanti. Kebacut kan keluar sandal. Nah, kalau keluar seperti itu, bagaimana hukum wudunya? Ya, kalau gitu yu'idul wudu'a. Ya, yu'idul wudu'a, kamu disuruh mengulangi wudunya. Artinya wudunya itu batal karena keluar set dari bokong atau keluar kutu dari ujung zakar. Kira-kira paham? Itu disuruh mengulangi wudunya. Wa qala Jabir bin Abdullah bin Dhahik fi sholati. Ya Allah, moco kok ngene. Wa qala Jabir bin Abdullah, ini dari Jabir bin Abdullah. Hati-hati awakmu. Idza dhahika fi sholat, ketika kamu tertawa di dalam sholat, wongkon niku sembahyang guyonan, iya jelas guyu, iya enggak? Biasanya anak kecil kayak golongannya Dava. Lah iki sapa iki? Anaknya sampean iki. Ayo kene. Ayo, harus mriki, harus. Nah, nok bapake Al-Miski, anake iki Al-Wardi, Mawar. Asih, sip. Jabar. Sini nah.
Oke, habis ini boleh main-main lagi. Keton aku jabar geritoan. Jabar geritoan gawe pampers kaya apa? Langsung gue loh Kang Rosen. Dah, saya lanjut. Ketika kamu tertawa fi sholat, di dalam sholat, nah ya, kamu tertawa di dalam sholat, entah itu kamu melihat trubus lagi berjamaah bareng, kamu lihat trubus ketawa, atau supali, ini lucu sih supali, iya toh? Akhirnya aku utama, ya itu, gimana? Apakah Allah ya Rabbi ya Karim dua-duanya batal, sholatnya dan wudhunya? Ya toh? Apakah sholat dan wudhunya batal? Atau cuma sholatnya saja? Di sini dijawab a'adas sholat lal wudhu, maka ulangi sholatmu bukan wudhunya. Artinya wudhunya tidak batal, tapi sholatnya yang batal. Ya, kira-kira siapa yang dulu sholatnya ketawa itu? Oh enggak, ini seorang tokoh besar. Seorang tokoh besar menjadi gurunya para kiai seluruh. Syekhona Khalil ketika mondok di, kalau nggak salah di sini loh. Di sini mana ini? Gresik itu, Bungai loh, dekat Bungai loh. Karo, pokoknya mondok di situ. Nah, kiainya habis dapat undangan bawa berkat ditaruh dalam hati kiainya, nanti aja tak makan, saya tak berjamaah dulu karena ditunggu santri. Ketika sholat ketawa gitu. Nah, ya saya kena Khalil mau jabar geting no ketawa ngono pisan tanin pisan ya opo nih. Nah, mendengar ketawa seperti itu ketika sholat selesai, kiainya marah. Saya agak beli, saya agak saya sing agel. Siapa yang ketawa tadi? Nah, Kak Kiai. Saya Khalil. Mrene kok. Come here. Roni ngawur. Ngerusak cerita Roni. Opo? Khalil sini. Kakinya dipukul. Batal sholat ketawa itu. Nggak ngerti apa sudah ngaji kok gitu. Kiai ngapunten, maaf Kiai. Kenapa kamu ketawa? Ada yang lucu Kiai. Lucu. Siapa yang banyol? Nggak ada yang banyol, sholat lagi serius kok ketawa. Siapa yang banyol? Siapa yang lucu? Sampian Kiai. Lihat apa sih? Sampian Kiai. Lucu apa? Saya tadi lihat di kepala sampian tadi ada berkat. Ngusung berkat. Jadi saya ketawa karena di atas kepala ada berkat. Kata kiainya gini, kok erul kalau udah ketika sholat hatiku memikirkan berkat. Ya kok enggak? Hatiku memikirkan berkat. Baru tahu bahwa santri namanya Khalil ini bukan sembarangan. Akhirnya segera, dah Khalil ikut saya, nggak usah mondok sini kamu. Ya, nggak usah mondok sini, kamu di Pasuruan aja. Akhirnya mondok di Dokaton dan Sido Kiri. Saya Khalil itu beda dengan sampean, dengan saya juga. Sampean kalau berangkat santai-santai saja, tapi kalau sampean berangkat niru saya Khalil, engko asar kayak teko sampean. Saya Khalil kalau mau ngaji ke pondok Sido Kiri, jalan kaki mulai dari itu Dokaton menuju Sido Kiri. Lah karena karomahnya Syekhona Khalil seperti itu, makanya nggak heran kalau Syekhona Khalil dikasih ilmu yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Karena saking tawadhu'e nang ilmu lan nang kiai ini. Dah, itu tadi masalah apa? Salat ketawa batal salatnya, tapi wudunya tidak batal. Kalian disuruh mengulangi. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Tahu itu kan ada telui, ada telui. Sholat jajaran belakang ya. Yang tamim jabar hus, itu ngomong hus, sembahyang guyu itu batal. Ya,
sholat ketawa itu batal. Sing Muhammad terus goblok, sholat ngomong itu batal. Gitu. Sing situ Busra itu foto deh kabeh goblok. Aku sing dadi imam malah pisan. Aku gak melok-melok. Ya akhirnya sak langgar batal kabeh gara-gara gak gawe ilmune. Allah jok ngono banget. Dah, saya lanjut sekarang. Wa qala al-Hasan in akhadha min sya'rihi aw adfarihi aw khala khaffaihi fala wudu alaihi. Jika kamu in akhadha lamun Allah ya Rabb ya Karim ngalap sapa seman min sya'rihi saking rambut man aw adfarihi utawa kukune man aw khala utawa nyoplok khaffaihi ing Allah ya Rabb ya Karim sepatune man fala wudu amung korona batal iku maujud alaihi ing atase man. Kamu setelah wudu terus pakai sepatu. Kemarin kan bahas fikih masalah pasang khuffain ya. Kamu boleh pasang sepatu dan nanti ketika wudu nggak usah kamu lepas sepatunya, cukup sepatu itu kamu gosok di luarnya, kamu usap tangan, kasih air, terus ketika membasuh kaki cukup diusap gini. Gitu ya. Jadi kamu wudu biasa, nggak pakai air ya, pakai air. Karena mungkin kamu itu seorang tentara atau seorang prajurit yang sepatunya tidak seperti sepatu anak sekolah. Sepatu tentara kan talinya banyak, kemudian sangat rapat. Kalau melepas butuh waktu dan butuh tenaga. Nah, kamu boleh nggak melepas itu ketika wudhu, cukup kamu usap saja dengan tangan yang ada airnya. Dengan catatan, ketika kamu pasang sepatu tadi punya wudhu, kamu mau pergi atau mau perang atau mau apalah, ketika sebelum pakai sepatu, saya tak wudhu dulu. Wudhu yang sempurna, ya, semua kaki juga disiram. Setelah punya wudhu, baru kamu pasang sepatu. Paham ya? Jadi pasang sepatu dalam kondisi punya wudhu yang sempurna. Maka nanti ketika kamu sholat tanpa melepas sepatu ketika wudhu, cukup diusap luarnya saja, itu boleh. Paham ya? Itu boleh. Jadi cukup diusap saja. Paham? Kira-kira paham? Itu. Tak kira sepatu sekarang kan nggak gitu kan, gampang coploan nih. Apa mana sepatu-sepatu kayak sandal selop itu? Tahu kan? Harus sandal selop. Kon sepatumu ini apa mat? Mereknya? Mas ya, itu. Jadi jangan ngerti lah kalimat itu. Apa? Converse. Wah, Converse. Ya. Coba coco. Aku nomor biru. Nomor loro. Saya lanjut sekarang. Wa qala Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadasin wa yudhkaru an Jabir. La wudu'a illa min hadasin. Enggak ada wudu kecuali orang yang lagi hadas. Lah kon niku gak ngentut lah apa wudu? Wudu kamu kalau masih ada, ngapain wudu? Cuma berbeda ya antara laki dan perempuan. Kalau laki ya, kalau laki wudu maghrib kamu pakai subuh bisa. Seperti Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i itu namanya sudah terkenal, masyhur. Kalau malam sudah orang-orang menilai sendiri, paling Imam Syafi'i itu orang yang malam ahli tahajud. Suatu ketika Imam Syafi'i dolan main ke rumah Imam Hanafi atau Imam Hambali, main dolan silaturahmi ke situ. Wow, yang namanya Imam Hambali tadi menghormati, saya lupa ini Imam Hambali atau Imam Hanafi, sangat dihormati. Segera putrinya diambil. Nah, ada Muhammad bin Idris datang. Wow, langsung Syafi'i. Iya. Wah, semua. Wah, alangkah barokahnya rumahku dimasuki Syafi'i. Segera makanan dihidangkan sebegitu nikmatnya. Makanan dihidangkan. Nggak seperti biasanya. Imam Syafi'i makan dengan lahap. Hampir semuanya dihabiskan. Lalu setelah makan, beliau pamit ke kamar. Di kamar nggak keluar sama sekali. Nggak keluar sama sekali. Yang namanya putrinya tadi atau anaknya Imam Hanafi atau Imam Hambali, saya lupa itu namanya,
kok nggak keluar-keluar? Tuas atau saya aja menyangka kalau Syafi'i di sini ini pasti hari-harinya diisi dengan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail tengah malam. Kok enggak? Kelihatannya tidur gitu. Enggak tidur tapi kok kelihatannya enggak ada tanda-tanda wudhu atau tanda-tanda sholat, enggak ada sama sekali. Itu. Besoknya pulang. Biarin loh, biarin. Baba. Besoknya pulang. Akhirnya putri dari Imam Hambali tadi bilang, ya tak kira tadi itu wudhu keluar masuk ke kamar mandi untuk wudhu atau tahajud, ternyata enggak. Nah, ya wes tak tanyakan nanti. Ditanyakan. Ya temanku, anakku tanya. Kamu waktu ke rumah saya kok kelihatannya makannya kenyang, banyak makannya. Biasanya saya nggak melihat makan sampean itu banyak. Kok tumben ini banyak? Dan sampean juga nggak keluar untuk wudhu, apa nggak sholat malam? Soalnya anak saya punya prasangka sampean ini malamnya akan dibuat seperti itu. Ketawa Imam Syafi'i. Kenapa? Iya. Gini loh. Sampean kan tahu memakan makanan orang soleh itu obat. Memakan makanan orang soleh itu obat. Makanya jangan heran kalau di majelis-majelis ada makanan, entah itu gedang goreng, entah itu bubur, entah itu kebuli, entah itu apa, itu obat. Gitu ya, itu obat. Maka saya ketika ke rumah sampean, kenapa makan saya kok lahap? Saya 1.000.000% makanan yang dari sampean itu halal. Saya nggak ragu lagi. Kalau saya ke tempat teman lainnya, saya masih ragu, ini halal apa haram. Tapi kalau sampean yang punya, yang ngasih makanan ke saya, maka 1.000.000% saya yakin itu halal, karena sampean adalah, saya tahu sampean seperti apa. Imam Hanafi kok, atau Imam Hambali ya, saya tahu seperti apa. Maka saya anggap makanan dari sampean ini obat. Maka dari itulah saya kenyang-kenyangkan, mumpung ada makanan yang terbaik seperti ini. Engko kon dol namanya kiai, kontek dong. Ya Allah, bos lagi bos, monggo bos, telas yai. Ya. Nah, kok kamu habisin? Kan katanya obat. Ya ngono, tapi aja ngono. Iya monggo. Nah itu. Lah terus, ya wis, nggak apa-apa. Kamu makan banyak. Lah terus malamnya kok sampean kelihatannya nggak wudhu sama sekali? Ya, karena saya sudah dapat obat, karena sudah dapat apa itu subsidi, karena dapat subsidi perkara baik, perkara halal, perkara barokah dari sampean, yaitu berupa makanan yang enak tadi, yang halal, yang barokah. Maka kesempatan itu saya pakai untuk apa? Mengudari atau mencari hal-hal yang muskil terhadap hadis-hadis. Saya pakai belajar, gitu loh. Saya pakai belajar karena waktu itu memang betul saya punya 14 muskil terhadap hukum-hukum fikih. Mending saya belajar daripada tahajud. Mending saya belajar yang kemanfaatannya untuk orang banyak nanti. Kemanfaatan 14 ilmu yang muskil tadi, ketika sudah saya pelajari, lalu saya tahu, saya temukan, lalu saya tulis di kitab saya, nanti di akhir zaman para umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad akan mempelajari hukum-hukum yang saya temukan itu tadi. Dan itu sangat bermanfaat. Kalau tahajud hanya untuk diri saya pribadi. Nah, makanya belajar ulum, belajar ilmu niku pahalanya melebihi pahalanya tahajud atau apapun. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Paham ya? Saya lanjut sekarang. Tidak ada orang yang tidak ada wudhu bagi orang yang hadas. Kalau kamu ngentut, maka kamu itu harus wudhu kalau batal. Nah, untuk laki-laki boleh wudhu maghrib dipakai isya boleh. Atau katakanlah 2 hari 2 malam nggak batal, boleh. Paham ya? Boleh. Tapi perempuan nggak boleh. Kalau perempuan sholat isya wudhunya dipakai subuh itu nggak boleh.
di fikih perempuan memakai wudhu lama, terlalu lama itu tidak diperbolehkan. Kalau maghrib dan isya itu boleh. Wudhu maghrib dipakai untuk sholat isya itu boleh. Kalau wudhu zuhur dan asar ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Malah paling banyak yang nggak boleh karena antara zuhur dan asar itulah lama. Iki wedok-wedok penting ya. Ojo dumekan duwe wudhu masih punya wudhu antara zuhur dan asar nggak boleh wudhu lagi. Nah, wong lanang gak apa-apa rapet pokoknya gimana rapet kadung main game lho. Lake wong mati main game. Mat, aku khawatir kone. Ya, main game masyaallah 14 jam orang Korea main game. Ya, langsung mati. Kira-kira paham tadi? Paham ya? Saya lanjut sekarang. Allah ya Rabbi ya Karim. Kana fi ghazwati dzatir riqa farumiya rajulun bisahmin fanazafahu ad-damu faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi. Ini hadis tentang wudu, masih tetap wudu, tentang batal atau tidaknya wudu. Rasulullah dulu ya ketika di perang Dzatir Riqa ya, kemudian farumiya rajulun bisamin, ada satu sahabat atau orang yang lagi berdarah di dalam kondisi sholat karena terkena panah. Jadi dia itu sholat, ternyata dia di dalam waktu perang sebelumnya terkena panah. Di sini nggak dijelaskan kakinya atau apanya. Darah terus keluar ketika di dalam sholat, itu darahnya keluar. Kemudian mancur, fanazafahu dam, darahnya itu mancur alias muncrat, faroka wasajada, dia tetap rukuk, dia tetap sujud. Wa madha fi salatihi, dia meneruskan salatnya. Wa qala Hasan, Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, lalu dia meneruskan salatnya dan tidak ada teguran dari Rasulullah. Itu artinya ketika di dalam salat darah berkucur karena terkena panah, ya karena terkena panah, maka sholatnya disuruh meneruskan. Paham ya? Gitu loh. Di sini kana fi ghazwati dzatir riqa farumiya rajulun bisahmin fanazafa udam, akhirnya faroka wa sajada, dia rukuk terus dan sujud, wa madha fi sholati, dan meneruskan sholatnya. Dan apakah sholatnya itu harus diulang? Enggak. Yang perlu diulang adalah wudunya. Sholatnya berarti tidak batal. Berarti kalau habis sholat darahnya hilangkan, baru wudu sholat lagi. Dan sholat yang tadi yang pertama dilakukan tadi ternyata nggak ada keterangan batal. Artinya masih diperbolehkan terus untuk meneruskan sholat. Saya lanjutkan sekarang. Wa qala al-Hasan ma zalal muslimun yusalluna fi jirohatihim. Ibaratnya orang yang sholat dalam kondisi jiroha, ya toh, dalam kondisi luka. Ini kan luka, jiroha itu luka yang dalam kondisi perang, gitu loh. Ketika kamu nggak tahu atau sudah kamu belebet dengan kain, ternyata di dalam sholat masih mengalir terus darahnya, maka kalian ketika di tengah sholat tahu darahnya banyak yang keluar, teruskan saja sholatnya. Tapi kalau sudah salam, kok sholat lagi? Jangan. Setelah salam, assalamualaikum, ya darah itu harus dibersihkan, paham? Baru nanti wudhu lagi, baru sholat lagi. Nah, itu tadi. Itu kan tadi tahunya di tengah-tengah sholat kan? Itu. Allah ya Rabbi ya Karim wa qala tawis Muhammad bin Ali wa Tawa al-Hajaz laisa fid dami wudu'un. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Muhammad bin Ali lan Atta dan ahli Hijaz mengatakan darah laisa wudu'un, laisa fi dami wudu'un. Orang yang mengalir darah itu tidak membatalkan wudu. Paham? Nggak perlu kamu wudu lagi karena darah keluar itu tidak membatalkan wudu. Itu. Wa asar ibn Umar basratan fajaraha fa kharaja min ad-dam. Suatu ketika Ibnu Umar melotot nang udune. Ya lah, ngerti melotot tak?
memocotot toh. Mendeli. Memencet. Oh, pokoknya mendeli apa itu? Heran aku bahasa apa itu? Memencet ya? Memencet apa? Kukulnya atau udunnya. Setelah dicotot, tok, fakharaja min adam, keluar darahnya. Walam yatawaddo, dan dia tidak wudu lagi. Artinya ketika kamu punya wudu atau ya ketika punya wudu lalu kamu mencotot udunmu, ya, kamu memencet nanahmu atau udun, lalu keluar nanahnya atau udunnya atau darahnya, itu tidak membatalkan wudu. Cukup kamu bersihkan darahnya, nggak perlu wudu lagi. Ya enggak? Kalau sudah dibersihkan, silakan sholat. Nggak usah wudu lah, nggak usah wudu lagi. Kira-kira paham? Walam yatawaddo, dan nggak usah wudu lagi. Wa bazagha Ibnu Abi Aufa daman famadha fi sholatihi, dan pernah ada Ibnu Abi Aufa sholat, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat dia meludah karena seakan ada, ini bukan nganggur-nganggur meludah, karena ada sesuatu yang nggak enak, akhirnya diludahkan. Ternyata ludahnya itu yang keluar darah. Berarti artinya tadi mulutnya ada darahnya kan? Ketika meludah keluar darah. Bagaimana itu? Allah ya Rabbi ya Karim famadha fi sholatihi. Ternyata dia meneruskan sholatnya. Artinya tidak batal. Kamu tengah-tengah baca Fatihah atau apa, kok kelihatannya ada darah, maka segera kamu ludahkan, sholatnya teruskan, karena tidak batal. Paham ya? Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu laisa alaihi al-ighsal, laisa alaihi illa ghaslu mahajimi. Kamu tahu cantuk? Bekam. Oh, gue. Tahu cantuk ya? Bekam. Biasanya kepala ditusuk oleh ujung pisau atau silet. Tapi kudu ono dungane kan ngono sih. Ketika habis hijamah atau bekam, ya, maka otomatis kulit kamu itu terluka dan darahnya keluar. Nah, apakah itu wudunya batal? Ketika kamu berbekam tadi punya wudu, ternyata wudunya gak batal. Cukup apa? Cukup kamu bersihkan tempat darah keluar itu tadi di tempat kalian bekam itu. Paham kira-kira? Dah. Jam Serai. Pun yai. Wis lah jam 4 lebih. Apa sawale apa? Jam 8 lebih 4. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Nah, semoga ngaji ini barokah ya. Wallahu alam bisawab. Wes. Kayak kadian ngono iki kok iki. Hah? Kilo, Bisa kilo. Ayo teman-teman, di subscribe ya, diklik tanda loncengnya. Nggak perlu request, tunggu saja yang belum ada, nikmati yang sudah ada. Maaf ya, yang komentar buruk-buruk tak hapus, buat apa? Rugi kamu. Semua lu komennya bagus-bagus. Matur suwun Kiai, terima kasih menambah ilmu, terima kasih menambah wawasan. Kok sampean sendiri komentar buruk, berarti nggak beres hati sampean.